Halo Sobat Entrepreneur, kembali lagi sama Ko Erwin. Jadi hari ini Ko Erwin ada mau bahas berita yang lagi rame banget. Ada sinyal kuat kalau ekspansi Alfamart dan Indomart ke pelosok desa bakal segera direm. Kabar ini langsung dari Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono yang meminta retail modern stop ekspansi supaya koperasi desa bisa jadi bos di rumah sendiri. Bahkan bosnya nih, Menteri Desa Pak Yandri Susanto tegas bilang, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih merajalela. Dia lagi. Efeknya pasar modal langsung kebakaran. Saham AMRT rontok lebih dari 4% dan Dinet ikut turun 1,6% waktu berita itu naik. Ini bukti kalau kebijakan ini bukan main-main. Tapi apakah membatasi retail modern otomatis bikin warga desa makmur? Nah, sebelum kita bahas, kita bedah dulu. Apa sih bedanya sistem koperasi desa sama Alfamart dan Indomaret? Nonton video ini sampai habis, jangan skip. Biar nggak salah paham nih, kita harus tahu dulu cara kerja masing-masing. Yang pertama, Alfamart dan Indomaret berdasarkan sistem franchise. Mereka pakai sistem full manage, artinya pemilik modal atau franchisee store uang, tapi yang kelola stok, karyawan, dan teknologi adalah dari pusat atau franchisor. Skema keuntungannya, pemilik modal dapat bagi hasil dari laba bersih setiap bulan dan mereka punya jaringan distribusi atau distribution center yang raksasa. Mereka beli barang ke pabrik dalam skala miliaran, makanya dapat harga murah dan bisa jual murah ke konsumen. Nah, sedangkan kalau Kopdes Merah Putih, badan usaha milik warga desa, modalnya diambil dari dana desa yang akan dialokasikan jadi modal usaha dan penyalurannya khusus banget. Dana disalurkan dari rekening kas umum negara langsung ke rekening penyaluran desa sesuai dengan rekomendasi dari pusat. Jadi, dari total pagu dana desa 2026 sebesar 60,57 triliun, sebanyak 34,57 triliun atau setara 58% wajib digunakan untuk mendukung Kopdes Merah Putih. Tujuannya biar lebih dari separuh dana desa sekarang dikunci cuman buat Kopdes Merah Putih agar warga desa ke depannya bisa lebih mandiri dan kesejahteraan warganya naik lewat pemanfaatan dana desa yang lebih optimal. Biar dana itu nggak cuma muter atau berhenti di kepala desa doang, tapi dikelola bareng bersama-sama lewat koperasi. Jadi alurnya lebih jelas, lebih terbuka, dan keuangan dana desa pun lebih termonitor. Sekarang kita adu perbandingan biaya modal. Retail modern, Indo atau Alfamart. Modal awal itu sekitar 300 sampai 500 juta rupiah. Apa yang didapat? Sistem renovasi, peralatan kasir, sampai stok barang awal. Tapi di luar sewa lahan dan pembangunan. Sedangkan Kopdes Merah Putih, berdasarkan data yang beredar, estimasi biaya 3 sampai 5 miliar per unit. Sudah termasuk bangun gedung dengan anggaran sekitar 1,65 miliar rupiah. Kalau kita lihat datanya nih, modal bangun satu Kopdes hampir setara dengan bangun 10 gerai Alfa atau Indomaret. Pertanyaannya, apakah warga desa nanti beneran dapat harga barang lebih murah? Atau malah harga barangnya jadi mahal karena harus nanggung biaya operasional dan balik modal gedung miliaran itu. Nah, jangan sampai niatnya bantu rakyat, tapi eksekusinya jadi proyek bakar uang yang nggak efisien. Nah, habis ini Ko Erwin mau ajak kamu analisa mengenai kasus ini. Jadi, jangan skip dan nonton terus video ini sampai akhir. Menurut keyakinan saya, logika koperasi jalan, retail modern minggir itu terlalu disederhanakan banget. Ekonomi nasional itu bukan permainan kursi musik. Bukan berarti kalau satu duduk, yang lain harus berdiri dan keluar dari ruangan. Kalau pelaku usaha yang sudah raksasa dihilangkan, lalu diganti dengan koperasi, itu bukan berarti kita menciptakan lapangan kerja baru. Itu cuma memindahkan potongan dari kue yang sama. Padahal masalah sebenarnya bukan siapa yang pegang kuenya, tapi ukuran kuenya yang belum membesar. Bahkan di lapangan, banyak yang merasa daya beli justru makin mengecil. Nah, coba kita lihat negara lain, misalnya China. Pemerintahnya tidak sibuk melarang pemain besar masuk ke desa. Mereka justru menggandeng perusahaan besar untuk membangun sistem
Contohnya, di China ada yang namanya Taobao Villages. Pemerintah membangun infrastruktur, perusahaan besar kasih teknologi dan logistik, sehingga warga desa dilatih jadi produsen dan jualan sampai ke luar negeri. Fokus mereka adalah memperbesar pasar, memperbesar kuenya, bukan cuma rebutan jualan barang-barang seperti sabun dan mie instan di dalam negeri aja. Pertanyaan sekarang, kalau ekspansi retail modern benar-benar direm, bagaimana nasib ribuan karyawan dan ekosistem yang udah berjalan? Nah, itu yang perlu kita bahas lebih dalam lagi di bagian selanjutnya. Nah, kita juga harus ingat satu hal. Di balik Alfamart dan Indomaret itu ada ratusan ribu karyawan. Banyak dari mereka juga anak-anak desa yang cari nafkah di situ. Kalau ekspansi mereka dihentikan total, pertumbuhan lapangan kerja pun jadi ikut terhambat juga. Dan banyak UMKM yang sebenarnya sudah bergantung pada rak-rak retail ini. Kalau jumlah gerai dibatasi, akses pasar mereka buat menjaga konsumen juga ikut mengecil. Dan bagi warga desa juga pasti kena dampaknya karena mereka bukan cuma kehilangan tempat belanja yang bersih dan teratur, tapi kehilangan kepastian harga yang nggak dimainin, kepastian barang nggak kadaluarsa, sampai kemudahan bayar listrik dan pulsa tanpa harus jauh-jauh ke kota. Pertanyaannya, gimana pebisnis Indonesia mau berkembang kalau setiap kali mulai besar langsung dibatasi? Nah, menurut keyakinan Ko Erwin, harusnya bukan pilih salah satu, koperasi desa atau pilih retail modern, tapi bagaimana supaya mereka bisa jalan bareng. Koperasi fokus ke hulu, serap hasil padi, jagung, ikan, ternak warga, jadi penyangga saat harga jatuh, jadi penguat produksi dan rantai usaha di desa-desa. Retail modern fokus ke hilir, distribusi yang efisien, sistem yang rapi, pelayanan yang nyaman untuk warga. Kolaborasi ini sebenarnya juga sudah banyak berjalan. Kalian lihat datanya di 2024. Sebanyak 37% produk yang dijual di jaringan retail modern ternyata adalah produk dari usaha lokal skala kecil dan menengah. Artinya apa? Retail modern ini sebenarnya sudah jadi marketplace yang sangat efektif buat para UMKM. Contohnya nih, waktu ajang Alfamart Run kemarin. Alfamart kolaborasi langsung pakai UMKM. Mereka pakai ribuan tas goodie bag yang diproduksi langsung oleh pengrajin tas Intako Tanggulangin Sidoarjo. Ini bukti nyata bahwa UMKM lokal masuk ke dalam ekosistem mereka. Indomaret juga baru saja meresmikan peluncuran produk UMKM binaan di Jakarta Barat bareng pemerintah kota. Mereka buka akses pemasaran di gerai-gerai strategis supaya produk warga lokal nggak cuma jago kandang, tapi bisa mejeng di rak retail modern secara nasional. Nah, ini yang Ko Erwin maksud. Daripada energinya habis buat saling usir, kenapa nggak diperkuat saja pola seperti ini? Retail modern dikasih panggung dan standar kualitas. UMKM dan koperasi yang isi barangnya, win-win situation. Soalnya nih, dengan anggaran dan kewenangan sebesar itu, kita berharap langkah yang besar juga. Bukan cuma ganti papan nama toko atau bolak-balik pindah-pindah rak display. Koperasi seharusnya jadi lokomotif produksi dan industri desa. Jadi fondasi ekonomi yang kuat, bukan cuma pemain baru di pasar yang sama. Rebutan pasar FMCG lagi, jualan sabun dan mie instan. Jadi sebenarnya Ko Erwin sangat menghargai ide dari Pak Presiden Prabowo soal koperasi yang menurut Ko Erwin itu bagus banget buat transparansi keuangan desa supaya lebih termonitor. Ko Erwin setuju banget, tapi jangan jadikan koperasi cuma sebagai warung plat merah yang modalnya selangit tapi cuma buat rebutan pasar yang udah ada. Intinya tujuannya bukan untuk kompetisi, bukan juga soal siapa yang jual mie instan dan minyak goreng paling banyak. Tujuan kita harusnya memperbesar kue ekonomi Indonesia. Kalau koperasi kuat diproduksi dan retail modern kuat didistribusi, kenapa nggak dikolaborasikan saja? Ini kan jauh lebih masuk akal daripada saling adu, saling menyingkirkan. Tapi nih, sebelum Ko Erwin tutup, ada kabar terbaru yang menarik banget buat kita pantau. Per 1 Maret 2026 kemarin, Menteri Perdagangan kita, Pak Budi Santoso, baru saja membuka pintu lebar-lebar untuk titik tengahnya.
Beliau menilai kalau Koperasi Desa Merah Putih KDMP ini nggak harus kok musuhin retail modern. Jangan udah WA nih sama Ko Erwin. Mendak ini kasih sinyal kalau Alfamart dan Indomaret justru bisa jadi supplier barang buat koperasi desa. Nah, Pak Budi bilang sebenarnya skema ini udah lama jalan antara retail modern dan toko kelontong di daerah. Tapi sebenarnya banyak juga yang nggak setuju dari komentar Menteri Desa Pak Budi Santoso. Karena menurut mereka, kalau Koperasi Desa Merah Putih ambil barang dari retail modern, bagaimana bisa bersaing? Tapi menurut Ko Erwin, permasalahan bukan di situ. Ko Erwin justru happy bahwa pemerintah sebenarnya sudah membuka diri untuk berkolaborasi antara retail modern dengan Koperasi Desa Merah Putih. Mau ke depannya nanti Koperasi Desa Merah Putih jadi supplier atau retail modern jadi supplier, tapi intinya bagaimana pemerintah dan swasta bisa berkolaborasi dan menciptakan kondisi yang lebih baik buat desa dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tapi menurut kalian gimana nih caranya bikin aturan yang adil supaya bisa kolaborasi yang sehat dan menciptakan kue yang dibagi dengan adil antara koperasi dan retail modern, supaya setiap desa naik kelas, lapangan kerja tetap tumbuh, dan warga tetap punya pilihan serta layanan yang terbaik. Nah, kamu sendiri setujunya bagaimana kolaborasi antara Alfamart Indomaret dengan Koperasi Desa Merah Putih? Dan menurut kalian, kalau Koperasi Desa Merah Putih, apakah bakal kuat bersaing sama retail modern? Kalau kalian punya usul dan komen yang lain, spill di kolom komen. Sekian dari Ko Erwin, salam Go M!